Hey yo, halo, bagaimana kabar kalian guys? Para pencari hiburan lewat media anime. Semoga kalian baik-baik saja untuk kali ini. MC Naif di sini akan kembali menceritakan alur dari anime The Wrong Way to Use Healing Magic episode 11 sampai 13. Nah, bagaimana alur dari episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Kita kini diperlihatkan masa pada saat Suzune belum berpindah ke Isekai, tepatnya saat mereka masih berada di sekolah. Kazuki memuji keuletan Suzune yang sangat cakap dalam mengemban tugasnya sebagai ketua OSIS. Dia merasa kalau Suzune sangat dipercayai oleh para guru, tapi Suzune sedikit tidak senang mendengarnya, dilihat dari ekspresi bibirnya yang sedikit berubah. Kazuki ingin mengambil tasnya yang ketinggalan di dalam kelas, jadi Suzune pergi duluan, dan sampailah saat dimana dia berbicara untuk pertama kalinya dengan Usato pada episode 1. Dia sangat senang bertemu dengannya di hari itu, juga sangat bahagia dipindahkan ke Isekai. Namun Usato berbeda, dia sudah menentukan tujuan hidup yang jelas di dunia itu, dan sosoknya begitu menyilaukan bagi Suzune. Terlebih, dia tak peduli dengan sosok palsu Suzune di dunianya yang lama, dan Usato menerima jati diri yang diperlihatkannya di dunia ini. Selama masih ada Usato dan Kazuki di dunia ini, dia merasa akan baik-baik saja. Suzune yang kini terkapar hendak dihabisi oleh kesatria hitam. Namun Usato datang di saat yang tepat dan meninju kesatria itu dengan tangannya yang diselimuti oleh energi sihir yang terlihat seperti api hijau. Dia syok saat melihat keadaan kedua temannya, tapi saat melihat mereka masih bernapas, dia pun lega dan segera menyembuhkannya. Suzune terbangun melihat Usato yang menyembuhkannya dan tersenyum bahagia. Si kesatria itu juga bangun dengan kesakitan setelah dipukul oleh Usato. Sedikit wajahnya terlihat karena bekas tonjokan MC kita, dan ternyata zirahnya bisa kembali utuh seperti semula. Kesatria itu pun tersulut emosi. Usato menggendong temannya kabur darinya, dan ada iblis yang menghalangi mereka kabur, tapi Usato bisa menghindari serangannya. Kemudian iblis itu diserang dengan sihir petir Suzune. Luka Kazuki sudah hampir tertutup, tinggal menunggu waktu sampai dia siuman. Kesatria itu melempar pedangnya dan hampir mengenai Usato. Suzune memberitahu Usato kalau sepertinya cuma serangannya yang mempan kepada kesatria itu. Zirahnya mungkin terbuat dari energi sihir, dan dia bisa membalikan luka dari serangan yang diterimanya. Usato merasa itu sangat tak adil, namun tinju Usato bisa menembusnya, kata Suzune. Kesatria itu tak akan membiarkan Usato kabur. Dia tak tahu apa yang telah dilakukan manusia yang tiba-tiba muncul itu kepadanya. Tapi satu hal yang pasti, kalau dia takkan puas sebelum membalasnya. Usato tak ingin bertarung, namun kalau dihalangi, dia tak akan bisa menyelamatkan orang lain. Usato pun terpaksa melawannya. Dia berlari ke arah musuhnya. Zirah kesatria itu pun berubah bentuk dan menyerangnya. Usato menepis serangan itu dan berhasil menghindar. Dia heran karena serangannya tidak berbalik ke tubuhnya, dan lagi-lagi serangan yang sama ditepis Usato dengan tinjunya, membuat kesatria itu kaget. Dia pun terkena tinjuan Usato sekali lagi dan membuatnya makin naik pitam. Berkali-kali Usato diserang dengan serangan yang sama, tapi selalu bisa ditepisnya. Kazuki terbangun dan menyadari kalau dirinya telah disembuhkan, juga melihat Usato yang sedang bertarung dengan musuh yang telah mengalahkannya. Saat serangan kesatria itu menembus tangan Usato, serangannya menjadi luntur dan tak melukai Usato. Kedua temannya pun kaget karena sihir musuhnya itu tidak berbalik kepada Usato. Mereka bertanya-tanya kenapa Usato selalu melapisi tubuhnya dengan sihir penyembuh. Kazuki tahu kalau itu bisa memulihkan rasa lelah Usato, dan kata Suzune, tiap kali dia menyerang, dia juga menyembuhkan lawannya. Suzune pun sadar kalau kelemahan kesatria hitam itu adalah sihir penyembuh, karena Usato langsung menyembuhkan musuhnya saat dia menyerangnya. Jadi sihir pembalikannya tidak bekerja, dan cedera yang diterima musuhnya itu berasal dari serangan fisik Usato. Meski tidak terluka, kesatria itu tetap merasakan sakit. Sungguh penggunaan sihir penyembuh yang keliru, kata Suzune. Kesatria itu kini mengamuk, dan Usato pun berniat mengakhiri pertarungan ini. Kepalan tangan Usato pun membara seperti api hijau. Mereka pun melesat dan saling beradu kekuatan, sampai akhirnya Usato memenangkan pertarungan.
Wujud kesatria hitam itu kini terlihat jelas setelah dia pingsan, dan Usato kembali menyembuhkan prajurit yang terluka. Suzune memuji Usato yang telah mencapai hal besar, dan dia pun menggoda Usato yang tadi menyebutkan jurusnya dengan tinju penyembuhan. Itu adalah tinju berlapis sihir penyembuh yang diajarkan oleh Rose pada episode sebelumnya, yang tidak didengarkan kepada para penonton. Meski tak menyebabkan luka, tapi bisa melumpuhkan lawan karena rasa sakit dan dampaknya masih terasa. Suzune pun merasa kalau Usato telah diracuni oleh Kapten Rose. Mendengar hal itu, Usato pun tak mau disamakan dengan Rose. Suzune berterima kasih karena dia dan Kazuki bisa selamat berkat tinjuan itu. Usato menjawab kalau sudah sepastinya dia menolong mereka karena Suzune adalah seniornya dan Kazuki adalah temannya. Kazuki pun datang dan menyampaikan info kalau ular raksasa mulai bergerak di lini depan. Itu adalah lawan mereka selanjutnya. Usato ingin ikut, namun Rose menahannya karena ingin mendapatkan penjelasan tentang pahlawan yang sekarat. Rose tak menyangka Usato bisa mengalahkan kesatria hitam. Terlebih, dia memulihkan pahlawan, menangkap kekuatan utama musuh, dan mengacaukan koordinasi pihak lawan. Rose pun menyuruh Usato untuk kembali bersamanya ke pos medis. Mereka sudah menguasai alur peperangan dan sudah aman selama musuh tak mengeluarkan kartu asnya, dan karena hanya akan mengganggu jika masih berlarian di medan perang. Usato pun memberitahu kedua temannya kalau dia akan mundur bersama Rose. Usato memberi semangat kepada mereka untuk tak mati dan harus mengalahkan musuh, juga pulang dengan selamat, dan mereka pun berpisah. Rose berterima kasih karena Usato bertahan hidup di perjalanan kembali ke pos medis. Namun Usato tak bisa mendengarnya dengan jelas. Di sisi iblis, Amila menerima laporan kalau kesatria hitam telah ditangkap musuh. Dia sulit percaya kalau sihir mutlak kesatria hitam itu bisa dikalahkan. Dan saat mendengar kalau dia dikalahkan oleh orang berpakaian putih, Amila langsung menyela apakah Rose yang telah melakukannya, dan rupanya bukan. Perbuatan itu adalah seseorang anak muda yang berambut hitam. Dia pun menyuruh Hayriluk untuk menarik kembali ular raksasa yang bernama Baljinak itu untuk mundur. Amila mau turun tangan, tapi pasukannya tak cukup untuk bertahan. Terlebih masih ada Siglis di antara para manusia. Mereka tak memiliki penyihir penyembuh dan prajurit hanya akan berkurang. Saat ingin memanggil Baljinak kembali, Hayriluk melihat dua pahlawan, mungkin saja lewat mata Baljinak, dan kedua pahlawan itu melawan Baljinak. Usato dikatain oleh Tong kalau dia jangan bermalas-malasan, membuat Usato emosi dan menyangkal kalau dia tidak sedang malas-malasan. Dia menyembuhkan orang yang dibawa Tong, dan seketika petir hebat menyambar sesuatu hingga mengeluarkan asap yang sangat banyak. Ternyata itu adalah kedua pahlawan yang telah mengalahkan Baljinak. Rose memberi info kalau peperangan telah berakhir dan musuh sudah mulai mundur. Mereka akan bersiap untuk peperangan selanjutnya karena pasukan musuh masih mengungguli mereka dan tak ada alasan untuk menyangkal kemungkinan itu. Mereka memenangkan peperangan ini berkat Usato yang berhasil menyelamatkan pahlawan, kata Rose. Namun Usato merendah meski dia tidak ada sekalipun Kapten Rose yang akan ke sana dan menolong mereka. Rose pun menjawab tidak dan pahlawan akan mati duluan. Usato lah yang telah menyelamatkan mereka, bukan Siglis maupun Rose. Jika tak ada Usato, peperangan tak akan selesai secepat ini dan bahkan mungkin mereka bisa kalah. Rose tersenyum karena Usato sudah bekerja dengan bagus, membuat Usato tersentuh sampai menangis dan mengingat semua apa yang telah terjadi selama ini. Rose pun mengetahui sisi Usato yang ternyata masih kekanak-kanakan. Usato membalas tentu saja karena dia masih berumur 17 tahun. Dia sangat takut di medan perang dan para iblis begitu mengerikan. Juga banyak korban yang berjatuhan. Namun dia merasa senang bisa bertemu Rose dan menyelamatkan banyak orang. Membuat Rose mengingat kalau ada orang yang mengatakan hal serupa kepadanya meski dia tinggal kenangan. Namun bedanya, Usato ada di sini. Rose menggenggam Usato dengan erat dan berterima kasih karena sudah bertahan hidup. Usato pun pingsan kehabisan energi sihir dan stamina, dan Rose membiarkan Usato untuk beristirahat karena dia sudah berjuang dengan sangat baik.
Akhirnya Usato sudah kembali ke kerajaan. Dia menceritakan hal-hal yang terjadi saat dia dipanggil ke istana setelah pulang dari perang kepada Blurin. Dia diberi penghargaan oleh raja, namun dia gugup karena belum pernah tampil di depan banyak orang. Membuatnya dipukul oleh Rose karena banyak gerak seperti cacing kepanasan. Usato senang karena dia bisa mendapat penghargaan yang tak pernah didapatnya di dunianya yang dulu. Usato pun dipanggil oleh Gomul. Katanya ada utusan dari istana yang menyuruhnya datang ke sana. Dia pun diperingatkan untuk berhati-hati saat lewat di kota. Rupanya orang-orang di kota mengurumuni Usato karena dia sudah menjadi penyelamat yang hebat saat peperangan. Usato mengobrol dengan Aruko yang sedang menjaga gerbang. Dia berterima kasih kepada Usato yang telah menyelamatkan teman-temannya. Usato juga telah diselamatkan oleh para kesatria. Jadi anggap saja saling tolong balasnya. Kata teman Aruko, si Aruko sudah memenuhi syarat untuk menjadi kesatria penjaga. Dan Usato senang karena dia meminta Aruko untuk menjadi penjaga jika dibutuhkan. Sang raja membutuhkan bantuan Usato untuk mendapatkan informasi dari kesatria hitam yang ditangkapnya. Kata Siglis, dia tak begitu setia pada Raja Iblis dan bersedia untuk bekerja sama. Namun mereka masih belum mendapatkan informasi penting yang ingin mereka ketahui, seperti jenis sihir yang dimiliki para komandan Iblis beserta kekuatannya. Dia mengajukan syarat untuk membicarakannya, dan syaratnya adalah bertemu dengan Usato. Suzune sangat bersemangat untuk menjadi pengawal Usato saat akan menemui kesatria hitam yang ditawan. Namun Usato berkata bukannya Suzune pernah kalah darinya, membuat Suzune sedikit malu dan menerima kenyataan kalau cuma Usato dan Rose yang bisa melawannya. Tapi setidaknya Suzune ingin menjadi perisai Usato. Nampaknya, sihir kesatria hitam adalah sihir kegelapan dan sepertinya bisa dinetralkan dengan sihir penyembuh. Usato pun sadar saat dia menghantamnya dulu menggunakan sihir penyembuh, efeknya juga pasti hilang. Usato pun tergesa-gesa menemui kesatria itu karena belum pernah disembuhkan semenjak dia siuman. Dia pun berbicara dengan kesatria itu kalau dia pasti sedang terluka. Tinju Usato sangatlah keras sampai bisa menghancurkan batu katanya, dan itu bisa menyebabkan luka yang fatal. Kesatria hitam itu hanya menjawab tidak apa-apa karena akhirnya dia bisa merasakan sakit. Mendengar itu, Suzune mengambil kesimpulan kalau dia itu masokis. Kesatria hitam ingin melihat orang yang berhasil menghancurkannya sekali lagi, dan Usato pun masuk ke sel setelah izin ke Siglis. Dia meminta kesatria itu untuk mengulurkan tangannya, dan kesatria itu mengira akan disiksa. Usato pun berteriak dengan keras menyuruhnya mengikuti perintahnya, membuat kesatria itu sangat kaget. Saat disembuhkan, kesatria itu berkali-kali berkata kalau dia tak perlu disembuhkan. Namun lama-kelamaan, dia merasakan kehangatan di tubuhnya. Dan saat selesai disembuhkan, dia masih ingin merasakannya sedikit lebih lama lagi sambil menangis. Membuat Usato tak bisa menolak jika dia berekspresi seperti itu. Setelah sekian lama, Usato akhirnya dilatih lagi oleh Rose. Rose ingin membuat Usato bersiap untuk serangan iblis yang berikutnya. Usato juga ingin meningkatkan kemampuannya karena belum bisa menyembuhkan sesuatu yang rumit seperti penyakit. Dan Rose menambahkan kalau Usato yang sekarang belum bisa melakukannya karena harus bertahap. Usato pun diberitahu kalau dia akan dipukul oleh Rose. Rose akan memukulnya dengan cepat sampai membuatnya tak bisa bereaksi. Usato berkata kalau Rose punya dendam kepadanya dan pukulannya bisa meledakkan orang. Hal itu membuat Usato takut. Usato masih berpikir kalau sihirnya bisa menyembuhkan segala luka, tapi sihirnya takkan bekerja pada luka yang ditambah kutukan, ujar Rose. Jadi dia disuruh untuk belajar menghindar kali ini. Rose tak akan serius saat di awal, namun Usato masih berontak karena dia ingin dihantam Rose. Rose pun melempar Usato ke langit. Saat di udara, Usato menyelimuti tubuhnya dengan sihirnya, dan saat mendarat di tanah, Rose sudah berada tepat di depannya. Dia pun terkena hantaman yang sangat keras di perutnya. Usato terbangun dan lari dari kenyataan kalau dia hanya mimpi buruk. Dia mungkin cuma kebanyakan latihan. Dan Rose pun mengganggu momen indahnya itu dengan berkata kalau mereka akan melanjutkan latihan karena Usato sudah bangun. Kata Rose tadi, dia masih menahan diri, jadi tenang saja. Dan suara rintihan Usato pun kini terdengar lagi.
Sang MC kita kini berada di sel bersama Ksatria Hitam. Dia menceritakan hal yang terjadi padanya saat latihan bersama kaptennya. Ksatria itu bingung karena Usato tiba-tiba datang dan mengoceh. Usato menjawab kalau hari ini dia libur karena kapten ada urusan dan dia penasaran dengan keadaan si Ksatria Hitam. Sebagai tawanan, Ksatria Hitam tak bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. Begitulah jawabnya setelah ditanya oleh Usato. Dan kini dia ingin balik bertanya kepada Usato, namun dia kelihatan malu dan tak jadi bertanya. Kemudian menutupi wajahnya dengan armornya lalu menyuruh Usato pergi. Kini Rose berada di hadapan raja karena dipanggil. Sang raja meminta dua hal untuk dilakukannya, namun bagian ini dipotong dan akan dilanjutkan nanti. Usato melihat Kazuki yang sedang latihan ditemani oleh Celia. Kazuki selalu latihan sihir semenjak kembali dari perang, kata Celia, membuat Celia kadang mengingatkannya untuk tak memaksakan diri. Usato terlihat kesal karena melihat latihan Kazuki begitu enak, tidak seperti dirinya yang digembleng oleh Rose. Suzune bercerita kepada Kazuki kalau Usato membuat Ksatria Hitam menangis. Usato menjawab kalau dia tidak melakukan hal yang aneh, dan Kazuki pun tahu dia hanya ingin menjahili Usato. Suzune juga berkata hal lain, kata Celia, seperti Ksatria Hitam yang memberi lampu hijau kepadanya. Usato menjawab kalau tak usah menganggap serius kata-kata dari orang itu. Ayah Celia makin percaya dan berterima kasih kepada Usato karena dia berhasil mendapat info penting tentang pasukan Raja Iblis. Dan mungkin saja kerajaan bisa kalah kalau Usato tidak ada. Usato seperti biasa ingin ilmu padi dengan berkata kalau itu dilebih-lebihkan. Dan Kazuki tanpa sadar berkata kalau dia bisa saja tak kembali dari peperangan jika tak ditolong oleh Usato. Dan dia sedikit panik karena berkata itu di depan Celia dan bergegas lanjut latihan. Saat Usato pamit, Celia memojokkan Kazuki dan meminta penjelasan dari kata-katanya barusan. Rupanya Kazuki tidak memberitahu Celia kalau dia hampir mati oleh Ksatria Hitam. Di sel tahanan, Ksatria Hitam bingung kenapa Usato repot-repot datang menemuinya. Dan saat mendengar langkah kaki seseorang, dia mengira itu Usato. Dan ternyata itu adalah orang yang tak dikenalnya. Dia sadar pakaiannya sama dengan Usato dan menyimpulkan kalau dia sepertinya Kapten Usato. Rose datang atas perintah raja dan memberinya dua pilihan. Satu, membusuk di dalam sel. Dan kedua, tiba-tiba Ksatria itu menyela kalau dia tak takut mati. Dan Rose berkata kalau tak usah buru-buru. Kemudian dia membuka pintu sel yang membuat Ksatria Hitam agak takut. Dan pilihan kedua adalah dia akan digembleng Rose menjadi iblis berbudi. Si Ksatria dipukul karena hendak berkata apa Rose bodoh. Dan Rose pun kini tahu kalau Ksatria itu benar-benar lemah terhadap sihir penyembuh. Sang raja tak suka membunuh tawanan, bahkan tawanan yang merepotkan sepertinya. Rose pun juga tahu solidaritas iblis sangatlah kuat. Membunuh tawanan hanya akan memicu amarah mereka. Pendendam itu lebih merepotkan dari apapun. Dia pun diberi artefak penyegel energi sihir, membuat Ksatria itu berontak karena asal-asalan memakai barang langka seperti ini. Mereka terlalu sibuk untuk mengawasinya terus-terusan, jadi dia harus menjadi iblis yang berbudi, kata Rose. Ksatria itu pun berontak karena dia tidak dibiarkan memilih pilihan tadi. Rose mengancam kalau raja telah mengizinkannya untuk menghukum Ksatria Hitam, yang membuat Ksatria itu ketakutan. Rose pun menyentilnya dengan sihir penyembuhan dan membuatnya pingsan. Usato sedang latihan bersama Blurin dan tiba-tiba Rose menendangnya karena tak mendengarkan perintahnya yang menyuruh Usato untuk beristirahat. Katanya dia tak bisa diam dan bertanya apakah tendangan tadi itu diperlukan. Setelah melihat Rose yang membawa seseorang, Usato pun kaget dan bertanya kenapa Rose membawa gadis iblis itu. Katanya dia akan menggemblengnya sebagai bawahan di unit penyelamat. Dia takkan bisa macam-macam karena energi sihirnya telah disegel. Dan Rose akan mengawasi latihannya untuk sementara waktu. Sama seperti Usato dulu. Usato pun tak bisa berkata-kata mendengarnya. Saat gadis itu bangun, Usato hanya bisa bersimpati padanya. Usato dipanggil ke ruangan Rose. Dia menginfokan kalau si anak baru masih mengeluh di awal, tapi saat mandi, dia sudah lebih tenang dan sudah tidur di kamarnya.
Rose pun menceritakan apa yang dibicarakannya bersama raja kepadanya. Raja memutuskan untuk meminta bantuan ke negara lain dan ingin mengirim utusan pengantar surat ke negara itu. Dan utusan yang dipilih adalah Suzune, Kazuki, dan juga Usato. Sontak dia kaget kenapa bisa dipercayakan tugas yang sama seperti para pahlawan. Kata Rose, sang raja percaya kalau Usato sanggup melaksanakan tugas yang menentukan nasib negara ini. Dan Rose juga sependapat dengan si raja. Masih ada waktu sebelum keberangkatan. Dia pun disuruh untuk mempersiapkan diri. Saat di kota, Usato disemangati oleh gadis-gadis dan ada yang meminta maaf kepadanya karena merepotkannya kemarin. Saat berjalan-jalan, Usato bertemu dengan Suzune. Sableng Suzune pun keluar, berkata kalau pertemuan ini adalah takdir. Usato membalas, bukannya ketemuan di pasar hanyalah kebetulan semata. Suzune pun menjawab, apa artinya Usato dapat lampu hijau menuju hatinya. Usato pun geleng-geleng kepala karena tak paham apa maksud dari Suzune. Tiba-tiba Usato melihat gadis rubah yang pernah memperlihatkannya masa depan dan segera menghampirinya. Dia menangkapnya dan menuntut penjelasan. Gadis itu sudah menunggunya dan menuntut imbalan kepada Usato untuk menyelamatkan ibunya. Suzune gemas dengan gadis rubah yang terlihat sangat menggemaskan di matanya dan ingin mengelus-elusnya. Dia dikacangin, namun hal itu membuat Suzune makin bersemangat dan Usato sangat terganggu dengan kesablengan Suzune. Gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya yang bernama Amako. Dia ingin berbincang secara pribadi dengan Usato. Gadis iblis sepertinya sedang dipaksa untuk mengikuti pelatihan bersama anggota unit penyelamat. Dia terlihat sangat kelelahan. Dia dikatain kalau iblis ternyata juga bisa loyo oleh para seniornya. Dia membalas kalau dia tak mau disamakan dengan ogre dan goblin seperti mereka. Membuat para seniornya kesal karena mereka adalah manusia. Hal itu membuatnya heran karena mereka tidak terlihat seperti manusia. Dia pun terjatuh saat berlari dan akhirnya ingin beristirahat. Namun Rose datang menyembuhkannya dan menyuruhnya terus berlari karena belum setengah jalan. Amako bersama Usato dan Suzune sedang berada di tempat tinggal Usato. Suzune masih saja merasa Amako menggemaskan dan ingin memeluknya. Usato bertanya apakah tidak apa-apa kalau Suzune mendengar pembicaraan ini. Pahlawan pasti bisa menjaga rahasia, jawab Amako, jadi tidak masalah. Dia sudah tahu tentang Suzune dan Usato yang menggunakan sihir penyembuhan secara aneh. Mendengar itu, Usato tak bisa menyangkalnya. Usato pun bertanya kenapa dia memperlihatkan masa depan di mana kedua pahlawan dikalahkan oleh kesatria hitam. Sontak Suzune terkejut mendengarnya. Amako menunjukkannya karena yakin kerajaan ini akan hancur jika kedua pahlawan gugur. Dan di sini dia menegaskan bahwa dirinya bisa meramalkan masa depan dengan sihirnya dan telah melihat ramalan itu 1 tahun yang lalu. Dia berutang budi pada beberapa orang di negeri ini dan tak ingin kehilangan Usato setelah pencarian panjangnya. Dia telah pergi dari negeri binatang yang jauh untuk mencari penyihir penyembuh yang hanya muncul di kalangan manusia agar bisa menyembuhkan ibunya. Namun dia tak menemukan manusia yang bersedia menolongnya di negeri lain sampai dia menemukan Usato di sini. Dia tak bisa meminta bantuan Orga dan Ururu karena mereka berdua tak bisa bertarung. Sedangkan dia pernah melihat masa depan kalau Rose akan menolaknya mentah-mentah jika meminta tolong padanya. Amako yakin saat melihat Usato pertama kali bahwa dia adalah orang yang peduli. Karena itu, dia menunjukkan masa depan kepadanya. Amako pun sekali lagi meminta Usato untuk ikut bersamanya ke negeri binatang untuk menolong ibunya. Suzune berkata kalau itu pasti akan sulit karena Usato sekarang adalah sosok penting bagi kerajaan. Namun Usato terpikirkan sesuatu. Kalau mungkin saat perjalanan mengantar surat, mereka bisa mampir ke negeri binatang. Dan sebelum berbicara kepada raja, Usato akan memberitahu Rose dulu. Di saat Usato ingin pergi untuk berbicara kepada Rose, Amako diberitahu untuk berteriak jika Suzune melakukan hal-hal yang membuatnya terancam. Rose sulit percaya kalau Amako adalah gadis pembaca waktu dan harus segera melaporkannya kepada raja. Pembaca waktu bertanggung jawab untuk menyampaikan ramalan bencana yang akan menimpa ras binatang, dan jika sosok sepenting itu ada di kerajaan, mereka bisa dimusuhi negeri binatang.
dan Rose pun berkata kalau permohonannya untuk mampir ke negeri binatang bisa saja disetujui karena situasi saat ini. Saat kembali, Usato melihat Amako yang sepertinya sudah meramalkan kata-kata Usato kalau dia harus menunggu untuk sementara waktu, dan Suzune merasa kalah karena melihat mereka berkomunikasi lewat batin. Amako pun kini akan pulang untuk hari ini dan dia berterima kasih kepada Usato. Namun Usato juga berterima kasih kepadanya karena dia bisa menolong temannya berkat dirinya. Saat malam, unit penyelamat berkumpul dan makan bersama. Si gadis iblis sepertinya tidak mau makan, jadi Usato menyarankannya untuk makan karena saat latihan besok dia bisa pingsan jika kelaparan. Dia pun ingin kembali ke sel karena neraka ini masih akan berlanjut, ujarnya. Sepertinya dia sudah tidak tahan. Usato memberinya buku harian. Dia bisa menuliskan isi hatinya dan hal-hal yang terjadi selama pelatihan di situ. Karena itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia terlihat malu dan senang, mungkin karena hadiah dari Usato atau karena Usato yang perhatian padanya, dan akhirnya dia mau makan. Dia mulai mengisi buku harian yang diberikan Usato dan menorehkan isi hatinya tentang latihan berat yang diterimanya. Ada kalanya Usato ikut latihan dan dia kaget karena Usato tak terlihat kehabisan nafas sama sekali. Dia berpikir kalau Usato itu manusia, namun seperti bukan manusia lagi. Itulah apa yang ada di kepalanya. Pada hari ke-10 latihan, dia sering mendengar suara di dalam hutan belakangan ini dan pergi mengeceknya karena penasaran. Dia tak menyangka saat melihat Usato yang terhempas oleh pukulan Rose dan masih bisa bangun setelahnya. Rose pun naik pitam karena Usato tidak menghindar dan terkena pukulannya terus, padahal disuruh untuk menghindar. Usato juga balas naik pitam karena tak tahu cara menghindari pukulan yang bisa berbelok saat dihindari. Mereka saling marah satu sama lain dan akan mencobanya sekali lagi. Rose terlihat menghilang di mata gadis iblis saking cepatnya gerakan Rose, dan Usato akhirnya bisa menghindari serangannya untuk pertama kali. Di saat dia senang, dia malah kena tendangan Rose dan terhempas jauh. Gadis iblis itu khawatir Usato kenapa-napa, tapi saat melihat Usato yang begitu senang bisa menghindar, dia hanya bisa syok melihatnya dan membuatnya yakin kalau Usato sudah bukan manusia lagi. Usato pun kini bisa kembali ke latihannya yang biasa, dan gadis itu disuruh untuk melanjutkan latihannya di bawah bimbingan Usato. Akhirnya gadis itu sudah melihat semonster apa Rose itu, dan Usato juga sama monsternya dengannya. Usato ingin bertanya meskipun sudah sangat telat untuk menanyakannya. Dia ingin bertanya nama gadis itu. Namanya adalah Velm, jawabnya, dan katanya dia jarang dipanggil begitu. Blurin pun datang dan membuat Velm malu karena Usato teralihkan olehnya. Dia kesal kepada Usato dan menendang kakinya. Usato sudah tahu namanya, jadi dia berharap Usato mencoba memanggilnya dengan namanya. Blurin pun tiba-tiba pergi dan Usato mengikutinya, meninggalkan Velm sendirian. Karena kesal, Velm pun berlari sekuat tenaga yang membuatnya tumbang setelahnya, dan Usato memulihkannya dengan sihirnya sebelum membiarkannya tidur. Jadi dia tidak ikut makan malam kali ini. Gomul bertanya kepada Usato kalau gadis itu diapakannya. Dia hanya menemaninya berlari, jawabnya, dan yang lain berkata kalau standar normalnya bukan standar level manusia lagi. Membuat Usato tertawa tapi bohong. Dia kesal dengan mereka karena berisik, kemudian berkata kalau kapten lebih parah darinya. Tiba-tiba ada sendok yang melesat di sebelah Usato dengan cepat dan sangat kuat sampai bisa menancap di dinding. Ya sudah pasti itu ulah Rose yang kesal karena omongan Usato. Mereka pun playing angel, dan Usato berkata kalau mereka tak boleh bilang begitu ke orang lain, dan dia juga berkata kalau dirinya sudah kelewatan sambil tertawa karir. Velm yang bangun karena kelaparan pergi mencari makanan dan menemukan Rose dan Usato yang sedang membicarakan tentang rencana perjalanan pengantaran surat yang sudah disepakati dan permohonan Usato sudah dipertimbangkan. Mendengar hal itu, Velm kabur dari markas saat pagi datang dengan melompat dari jendela agar tidak ketahuan yang lain. Kini, Amako berada di istana dan terlihat kagum dengan bangunannya. Dia terlihat gugup saat bertemu dengan raja. Sang raja pun turun dari singgasananya dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan kerajaan dari masa depan yang suram. Raja ingin berusaha sebaik mungkin untuk membantu penyelamat negerinya itu. Oleh karena itu, rencana perjalanan Usato diubah demi memenuhi keinginannya.
Dia akan menuju negeri Mialark setelah mengunjungi beberapa negeri. Itu adalah kota air di sungai besar yang terletak di tengah-tengah benua dan negeri binatang berada di seberangnya. Dia pun diizinkan ke sana bersama Amako. Di perjalanannya, Usato akan mengunjungi 4 negeri, kota sihir Lukfis, negeri doa Samarial, negeri air Mialark, dan negeri binatang. Wellesi dan kedua pahlawan akan menemani mereka sampai ke Lukfis, dan setelahnya mereka akan menempuh jalan lain bersama kesatria pengawal. Mereka tak boleh membawa banyak pengawal karena akan terlihat mencurigakan, jadi Wellesi menyarankan sebaiknya 2 orang saja. Usato pun memilih Aruku untuk menjadi pengawal dalam perjalanannya. Aruku berkata kalau dia orang yang kurang cakap dan hanya bisa melindungi satu hal. Jadi dia memilih berjaga di gerbang karena bisa menghalau ancaman dari luar. Dan Usato sudah berpikir kalau Aruku tidak akan menerima tawarannya. Namun Aruku lanjut berbicara kalau dia bisa digantikan oleh temannya untuk sementara. Dan akhirnya Aruku menjadi pengawal mereka. Seorang lagi yang akan menjadi pengawal adalah Blurin yang ditunjuk oleh Usato. Film terlihat sedang kabur dari sesuatu yang mengejarnya dengan sangat cepat, dan ternyata itu adalah Rose. Dia ditendang sampai terpingkal ke tanah, dan Rose tahu kalau dia menguping pembicaraannya bersama Usato semalam. Rose sempat mengira kalau film kabur untuk memberi info itu kepada iblis. Namun kecurigaannya hilang karena dia bersembunyi di dekat asrama. Dia bertanya apa Rose tidak khawatir Usato akan pergi ke tempat yang jauh. Rose sudah tak khawatir lagi karena Usato adalah penyihir penyembuh yang memiliki kapasitas yang selevel dengannya. Rose pun merasa kalau film khawatir dengan Usato sampai bersembunyi di sini untuk mengikutinya, dan dia membantah dengan ala-ala tsundere kalau dia hanya bosan dengan kehidupan di sini. Rose pun ingin membawa film ke tempat itu secepatnya. Mendengarnya berkata seperti itu. Tidak sekarang tapi nanti, ujarnya. Film pun disuruh secepatnya kembali ke asrama dengan berlari. Usato yang sudah tahu kalau film tadi berencana untuk kabur, berbicara dengannya. Film berkata kalau Usato akan pergi, dan Usato menjawab dia akan berangkat besok. Dia menambah apa film akan kesepian kalau dia pergi, membuatnya menendang kaki Usato karena malu. Dia hanya iri karena Usato bisa lepas dari neraka ini, dan lanjut menendang kaki Usato berkali-kali. Usato pun menyuruhnya berhenti menendang kakinya dengan memanggil namanya, membuat film makin tersipu malu dan segera pergi dari hadapannya. Rose datang dan ingin memberi nasihat sebelum Usato berangkat besok. Faktanya, sihir penyembuhan sering dianggap remeh. Dan jika berurusan dengan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, hajar saja mereka, kata Rose dengan wajah yang sangat seram. Itu terlalu brutal, balas Usato. Namun menurut Rose, orang-orang seperti itu harus dihantam biar otaknya jalan. Dan perjalanan ini akan mempengaruhi hidup Usato, entah itu baik ataupun buruk. Dan Rose mengandalkan Usato. Mendengar hal itu, Usato terbawa emosi dan sedikit berkaca-kaca karena kata-kata itu membuatnya senang. Walau dia mudah terpengaruh, tapi Usato percaya pada orang itu dan menghormatinya sebagai guru. Orga dan Ururo mengantar Usato yang akan pergi, dan Amako berpamitan dengan nenek penjual buah yang baik kepadanya. Usato menguatkan Amako yang terlihat khawatir bahwa dia ada bersamanya, dan kedua pahlawan juga berpamitan dengan Celia. Dan para penonton pun diperlihatkan orang-orang yang akan muncul di season selanjutnya, dan sepertinya akan makin menarik. Film sepertinya akan menjadi korban dari Rose saat Usato tak ada. Sudah bisa dilihat dari Rose yang mengantar kepergian Usato dari kejauhan dengan film yang kecapean berjalan. Usato pun pergi bersama teman-temannya menuju ke tempat yang baru.